Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah fase penting dalam sejarah Islam, yaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Selama 3 tahun pertama, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beliau mendakwahkan Islam hanya kepada orang-orang terdekat dan sahabat-sahabat yang dipercaya. Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, para sahabat berkumpul secara diam-diam untuk mempelajari Al-Quran dan memperkuat iman. Metode ini dipilih karena kondisi Mekah pada saat itu penuh dengan penyembahan berhala, adat jahiliyah, dan permusuhan terhadap ajaran tauhid. Namun, setelah 3 tahun, datanglah perintah Allah agar dakwah tidak lagi sembunyi-sembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 94, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Ayat ini merupakan perintah yang jelas agar Rasulullah mulai mengumandangkan risalah Islam secara terbuka. Inilah titik awal yang menjadi fase baru dalam perjuangan dakwah Islam. Maka Rasulullah pun menaiki Bukit Syafa, salah satu tempat tinggi di Mekah. Dari sana beliau memanggil suku Quraisy dengan menyeru, "Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan," hingga semua kabilah Quraisy berkumpul. Mereka sudah mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Tidak pernah sekalipun beliau berdusta. Ketika orang-orang sudah berkumpul, Rasulullah bertanya, "Jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" Mereka menjawab serempak, "Ya, kami percaya. Engkau tidak pernah berdusta." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Mendengar peringatan ini, orang-orang Quraisy terdiam. Namun, tiba-tiba pamannya sendiri, Abu Lahab, bangkit dengan wajah marah dan berkata kasar, "Celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Ucapan Abu Lahab membuat suasana riuh. Maka Allah turunkan surat Al-Masad yang berisi kecaman dan ancaman bagi Abu Lahab dan istrinya. Sejak itu, Abu Lahab menjadi musuh besar dakwah Islam. Penentangan Quraisy tidak hanya datang dari Abu Lahab, tetapi juga dari para pembesar lain seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan Uqbah bin Abi Mu'id. Mereka merasa risih karena ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meruntuhkan keyakinan jahiliyah, merusak bisnis berhala mereka, dan mengancam kekuasaan mereka di Mekah. Maka mereka pun mulai melancarkan berbagai tekanan, ejekan, dan propaganda. Bagi orang-orang lemah yang masuk Islam, siksaan lebih berat menanti. Bilal bin Rabah dijemur di bawah terik matahari dengan batu besar di dadanya. Namun ia tetap teguh menyeru, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Keluarga Yasir juga mengalami penderitaan. Sumayyah, ibu Ammar bin Yasir, bahkan gugur sebagai syahidah pertama dalam Islam karena keteguhan imannya. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar. Beliau terus berdakwah dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, bahkan di depan Ka'bah. Beliau menyeru manusia kepada tauhid, meninggalkan berhala, dan beribadah hanya kepada Allah. Dakwah ini membuat sebagian orang Quraisy mulai berpikir, sebagian menentang dengan keras, dan sebagian kecil menerima dengan hati terbuka. Saudara-saudaraku, dari peristiwa ini ada banyak pelajaran berharga. Pertama, kebenaran harus disampaikan meskipun akan menghadapi penentangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunggu kondisi aman, tetapi langsung menjalankan perintah Allah. Kedua,
dakwah memerlukan kesabaran dan keberanian. Para sahabat rela menanggung penderitaan demi mempertahankan iman mereka. Ketiga, pertolongan Allah akan selalu bersama hambanya yang teguh. Meski jumlah muslim saat itu masih sedikit, namun Allah menjaga mereka dan kelak meninggikan agama Islam. Demikianlah fase awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Dari sini, jalan dakwah semakin penuh ujian, tetapi juga semakin banyak yang menerima hidayah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, meneladani kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqomah dalam menyampaikan kebaikan di tengah masyarakat.